Aduh, perutku tuh sakit banget. Aku kelaparan dari tadi tuh belum makan. Tapi sekarang aku harus datang sekolah minggu. Gimana ya? Lapar sekali rasanya. Aku sampai mual. Aku pengen makan tapi nggak ada makanan. Aku sakit. Shalom Tata. Hai Karita. Tuh, kamu kenapa megangi perut terus? Aku kelaparan, dengar nggak nih? Suara perutku tuh keroncongan dari tadi. Iya, dengar kenceng banget. Iya, Kamu Kak. belum makan loh? Belum dari tadi. Sarapan lagi belum? Belum. Udah jam segini loh belum makan. Iya, makanya itu aku sampai rasanya tuh mual gitu. Karena Jadi saking perih lapar. loh. Aku bawa bekal dari mamaku. Kamu mau Wah, nggak? mau dong. Nih buat kamu aja. Karita, Aku tadi udah Murah sarapan hati kok. sekali. Iya, nggak apa-apa buat kamu aja. Beneran nih? Bener, karena kita ini kan anak-anak Tuhan harus memiliki buah roh. Di Apa antaranya itu? Itu kemurahan. Oh ya? Kita harus bermurah hati kepada sesama kita. Ini wanginya enak sekali. Enak itu macam-macam Oh lah ya? ya. Kalau gitu aku makan ini dulu ya. Ya, Sebentar buruan saja. dimakan Oke. ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi. Senang sekali hari ini ada duo Karita dan Kak Tata Tata, yang akan yeay. menemani adik-adik di rumah untuk memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga ada Pak Gito yang akan mengiringi kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan memujikan sebuah pujian, Bapa ku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dari awal ya kita pujikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik di rumah, kita akan mengawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Gito. Mari adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari, kita akan datang kepada Tuhan dengan doa.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kau begitu baik, begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Mari Tuhan, saat kami yang melayani ibadah pada pagi hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Acara selanjutnya Tuhan, dari awal sampai pertengahan dan akhirnya kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita akan melanjutkan pujian kita. Kak Tata, tahu nggak langit itu tinggi? Tinggi banget dong. Tinggi banget ya? Iya. Kalau pelangi indah nggak Kak? Indah sekali. Tapi semua itu lebih indah dan lebih tinggi kasih Tuhan Yesus Wah, kita. betul Kita akan sekali. pujikan lagu itu ya. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya Kak Tata, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan ya. Betul. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang keren yang akan Oke. dibawakan oleh Pak Rodi. Wah. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
saat ini. Nah, di sekolah minggu kali ini, anak-anak hari ini sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, sudah bersuka cita untuk Tuhan. Nah, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari duduk diam, perhatikan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya memberkati kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini. Mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu, sikap doa yang baik datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur, kami sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Roh Kudus berkati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami berdengar dan kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti semua anak-anak diberkati Tuhan ya. Nah, saatnya kita untuk belajar firman Tuhan. Minggu-minggu lalu anak-anak sudah diajari tentang buah roh, yaitu apa saja bisa menyebutkan. Mari kita sebutkan terlebih dahulu bersama-sama ya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada berapa? Iya, ada 9. Nah, kita harus bisa melakukan 9 buah roh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk dapat berbuat baik kepada sesama kita, untuk mengerti apa yang Tuhan mau, untuk memberkati sesama kita. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kemurahan. Ya, anak-anak tahu kemurahan itu apa? Iya, kemurahan itu adalah sesuatu yang baik yang muncul dari diri kita untuk mengasihi teman kita, untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi orang tua kita, saudara kita. Nah, saat ini coba kita belajar. Ada sebuah cerita, ada seseorang yang berjalan, dia dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan itu tiba-tiba ada seseorang yang mendekatinya. Dia bukan teman juga, bukan saudara, tapi apa? Ternyata dia adalah seorang perampok. Dia orang yang suka mengambil harta orang lain atau milik orang lain. Nah, orang yang turun atau berjalan dari Yerusalem tadi, di tengah jalan dia dihadang oleh orang tersebut. Kemudian semua barang-barangnya diminta dengan paksa. Ayo berikan barangmu, ayo sini barangmu semuanya. Mungkin yang dirampok tadi, yang diambil barangnya dia bertahan, tetapi tidak hanya diambil barangnya, tiba-tiba dipukul juga sampai kesakitan dan dia jatuh kesakitan, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Nah, karena badannya sakit semuanya dan harta bendanya itu habis, hilang, uang sepeser pun tidak ada, baju diambil, makanan diambil, semuanya diambil. Lalu perampok itu pergi begitu saja. Kasihan ya, kasihan, kesakitan. Coba anak kalau sakit, waduh, misalkan kalau ke tangan kita kejepit pintu atau kepala kita kejedot tembok, wah sakit ya. Iya, orang itu juga menderita sakit. Sudah sakit, barang-barangnya hilang, uangnya hilang, makanannya juga hilang, diambil paksa oleh orang yang merampok tadi. Nah, selang berapa saat, tiba-tiba ada orang yang berjalan melewatinya, yaitu seorang imam. Imam, tahu anak-anak, imam itu adalah seorang pemimpin agama. Dia yang memimpin agama, dia yang memimpin ibadah. Ya, dia melewati, imam itu melewati orang yang sedang dirampok tadi. Dia hanya melihat dari jauh, tapi apakah dia menolong? Tidak. Imam itu pergi begitu saja meninggalkan orang yang kesakitan tadi. Dia tidak menolongnya.
Mungkin takut, wah nanti kalau aku dirampok, wah nanti kalau aku di giliran diambil harta bendaku, wah dia pergi, tidak menolongnya. Wah yang kesakitan mau minta tolong, mau menjerit tidak bisa karena sakit-sakitnya. Lalu yang kedua, ada orang Lewi. Orang Lewi, dia melewati orang yang sakit tadi. Ya, orang Lewi itu juga orang yang taat beribadah, orang yang suka beribadah. Dia adalah keluarga seorang pengurus rumah ibadah. Dia melihat, oh, ada orang sakit, ada orang jatuh di situ, ada orang dirampok di situ. Apakah dia menolongnya? Tidak, anak-anak. Dia pun juga melewatinya. Dia tidak mempedulikan, dia bukan saudaraku, dia bukan temanku, dia bukan apa-apaku, ya biarin aja sakit. Kemudian orang Lewi itu pergi meninggalkannya. Tambah menderita ya yang sakit ya. Yang sakit tambah menderita, tambah sedih, tambah aduh bagaimana aku ini pasti mati karena nggak ada yang menolong. Lalu dengan beberapa waktu ada orang Samaria datang. Orang Samaria itu orang biasa, anak-anak. Dia datang, ada orang sakit, ada orang jatuh, pasti ini dirampok. Luka-lukanya banyak sekali. Nah, tetapi apakah orang Samaria itu menolong? Siapa tahu? Iya betul, orang Samaria itu menolongnya. Dia menghampiri orang itu, membopongnya, diberdirikan, luka-lukanya dibersihkan dengan air anggur. Kemudian orang Samaria itu membawa keledai. Orang yang dirampok tadi, orang yang sakit tadi diangkat lalu dinaikkan ke keledainya, kemudian dibawa pergi ke sebuah penginapan untuk dititipkan di sana. Nah, kemudian keesokan harinya orang Samaria itu datang ke penginapan, berkata kepada yang memiliki penginapan, "Pak, Bu, nanti kalau butuh apa-apa katakan kepada saya." Orang Samaria bilang seperti itu. Ini ada uang 2 dinar. Nah, ini untuk belanja keperluannya, untuk pengobatannya, rawat dia sampai sembuh. Wah, luar biasa. Adik-adik tahu enggak siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi pada waktu itu. Kalau saya orang Yahudi, ada teman saya orang Samaria, saya nggak suka sama dia. Nah, tetapi apa yang dilakukan orang Samaria? Dia tidak mempedulikan dia dibenci atau tidak, tetapi dia bermurah hati. Dia mau menolong orang yang jatuh, yang dirampok tadi, dirawat sampai sembuh. Itulah yang dinamakan dengan kemurahan. Meskipun dia dibenci, meskipun dia tidak disukai seperti orang Samaria itu tadi, tetapi dia tetap mempunyai hati yang mau menolong, mau mengasihi, mau membantu yang kesusahan. Tuhan Yesus ajarkan itu kepada kita. Siapa mau seperti orang Samaria itu? Ya, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau loh seperti orang Samaria itu menjadi orang yang baik hati. Minta sama Tuhan, berikan aku hati yang murah hati, berikan aku kemurahan, berikan aku hati yang mau mengasihi saudaraku. Adik-adik, misalkan nih pada suatu saat adik-adik bermain, anak-anak bermain di sebuah tempat. Kemudian ada teman anak-anak yang mengejekmu. Hei, bajumu jelek. Hei, kamu tidak punya mainan sendiri. Hei, kamu tidak punya HP sendiri. Jangan marah, jangan gantian mengejeknya. Contohlah seperti orang Samaria tadi. Dia tetap mengasihi walaupun orang itu bukan temannya, walaupun dia bukan saudara, walaupun dia bukan apa-apa, bahkan dia adalah orang yang membencimu. Alkitab katakan, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan
Tuhan sudah memberikan contoh, Tuhan sudah memberikan ilustrasi, Tuhan sudah memberikan suatu cerita yang sangat indah, yang memberikan contoh kepada kita supaya untuk kita bisa melakukannya. Siapa yang siap melakukan seperti orang Samaria itu tadi? Nah, nanti satu saat anak-anak pasti ketemu dengan orang yang tidak suka denganmu, orang yang suka mengejekmu, orang yang membenci. Tetapi ingatlah cerita tentang orang Samaria ini. Dia dibenci, tetapi dia tetap mempunyai hati untuk mengasihi. Nah, itulah bagian dari buah roh. Ya, bagian dari buah roh. Apakah kita bisa memilih satu? Kak, aku tak memilih yang sukacita saja biar tidak sedih. Aku tak memilih yang damai sejahtera saja biar tidak susah. Aku tak memilih kesabaran saja biar tidak marah-marah. Tidak. Semuanya harus kita kerjakan. Semuanya harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan itu juga terdiri dari semuanya. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sabar, Tuhan itu memberikan kita sukacita, Tuhan itu memberikan kita kelemah lembutan dan juga kemurahan. Nah, kita nggak bisa milih, tetapi kita harus mengerjakannya semua seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan contohkan. Siapa yang siap melakukan itu semuanya? Wah, hebat, anak-anak sekolah minggu GPS Musuhan pasti bisa melakukannya. Nah, itulah anak-anak Tuhan yang sebenarnya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya, nah, yuk kita baca lagi tentang buah roh. Boleh buka Alkitabnya sekarang, ya. Galatia Perjanjian Baru pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ya, hafalkan ya, suatu saat nanti siapa tahu ada kuisnya. Yang hafal, wah, harus hafal ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada berapa buah roh? 9. Boleh pilih? Tidak. Satu buah itu harus dilakukan semuanya. Bisa? Pasti bisa. Kalau dipercaya, Roh Kudus akan memimpin kalian untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kalian pelajari. Tetap semangat melakukan firman Tuhan dan terus berdoa dekat sama Tuhan. Nanti kalau ada teman yang minta tolong kepadamu, tolonglah dengan penuh sukacita. Bantulah dengan penuh kasihmu. Orang yang membencimu, ampunilah dia. Ya. Minta Tuhan supaya bisa melakukannya. Nah, kemurahan yang Tuhan contohkan yaitu kita mengasihi, kita memberi, kita suka berbagi kepada siapapun tanpa harus memilih-milih. Gak perlu tanya agamamu apa, gak perlu tanya rumahmu di mana, gak perlu tanya kamu punya mobil atau tidak. Semuanya sama, semuanya adalah milik Tuhan. Anak-anak milik Tuhan, teman-teman juga milik Tuhan. Mari saling berbagi. Minta Tuhan supaya engkau diberikan kemurahan hati untuk membantu sesamamu. Sesamamu siapa? Yaitu teman-temanmu, saudara-saudaramu, orang tuamu, adikmu, kakakmu, tetanggamu, semuanya teman-teman sekolahmu juga. Amin. Semangat ya untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Tanamkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami diajari untuk
memiliki hati yang bermurah hati kepada orang lain, berbagi kepada siapapun, mengasihi siapapun tanpa kami harus memilih-milih, menolong siapapun dengan ikhlas, dengan tulus, tidak mengharapkan apapun. Roh Kudus berkati saya, Roh Kudus berkati kami supaya bisa melakukan seperti yang Tuhan mau dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap menjadi pelaku firman. Kami siap melakukan setiap perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Shalom. Yeay, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh Pak Rodi ya Kak Tata ya. Dan sebelum kita closing, kita akan ada pengumuman. Pengumumannya diantaranya sekolah minggu kita akhirnya mempunyai akun Instagram. Namanya kids_blessing_. Teman-teman yang ada di rumah follow ya, rame-rame biar banyak followernya juga. Di situ juga nanti akan banyak informasi-informasi tentang sekolah minggu kita, sekolah minggu GBS Nusuan. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini juga nih Kak Tata ada sesuatu kabar yang menggembirakan. Apakah kita akan memberikan giveaway? Balita juga mau. Tapi ini nggak bisa ya buat guru-gurunya, hanya untuk anak sekolah minggunya. Apa itu Kak Tata? Ya, membuat video menghafalkan ayat Alkitab di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kak Rita ulangi ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nanti videonya diupload di Instagram teman-teman dan tag akun Instagram tadi Kak, kids_blessing_. Dan jangan lupa untuk juga mention 5 teman-teman kalian untuk memfollow akun IG kita, dan juga ajak aja sekalian buat ini Kak, giveaway-nya ini biar nanti rame banyak yang ikut. Nanti akan ada 4 voucher pulsa yang 4 pemenang. Iya, bagi 4 pemenang yang dibagikan. Terus Kak, ada pengumuman yang lain. Apa itu? Sebentar lagi kan kita akan Natal ya Kak ya. Bentar lagi sudah Natal, mendekati Ya, Natal. sudah mau Desember nih Kak. Ya, betul. Dan kerinduan kita juga untuk bisa segera bertatap muka dengan teman-teman yang ada di rumah. Tapi kita juga menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Misalnya kita belum bisa bertatap muka, belum bisa berkumpul bersama, tidak usah kecewa, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Dan juga bagi adik-adik yang ada di rumah yang mau memberikan persembahannya Kak, bisa dititipkan juga ke orang tua kalian, ke papa, mama, bapak, ibu, untuk saat mereka datang ke gereja ya Kak ya, bisa dititipkan untuk persembahan sekolah minggu. Ya, sekolah minggu kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, Kak Tata ya yang akan mimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami hari demi hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa.